Malam selalu datang lebih dulu daripada siang. Sebelum cahaya bekerja, gelap lebih dahulu membuka jalan. Dalam Islam, waktu tidak dihitung dari terbitnya matahari, melainkan dari saat ia tenggelam. Dari maghrib, di titik itulah hari dimulai. Dan dari situlah doa pertama kali dipanggil. Manusia sering mengira bahwa doa harus menunggu momentum besar, bulan suci, hari raya, atau tanggal istimewa. Padahal, setiap hari, tanpa kecuali, langit membuka satu pintu yang sama, sunyi, dalam, dan jarang disadari. Sepertiga malam terakhir, saat dunia merendahkan volumenya, saat jalanan kosong, saat layar-layar padam, dan manusia paling jujur dengan dirinya sendiri. Dalam hadis, Nabi menggambarkan waktu itu sebagai saat Allah mendekat kepada hambanya, menawarkan ampunan, menunggu doa, menanti satu suara yang benar-benar meminta, bukan dengan kalimat indah, bukan dengan bahasa tinggi, tetapi dengan hati yang runtuh. Di waktu itu, doa tidak berlomba dengan suara lain, tidak perlu menjerit, tidak perlu disaksikan siapapun. Cukup satu manusia, satu malam, dan satu pengakuan. Ya Allah, aku lemah. Lalu pagi datang, dan bersama pagi, azan dikumandangkan. Di antara azan dan iqamah, waktu singkat yang sering dianggap jeda, doa jarang tertolak. Seakan Allah memberi ruang kecil di sela rutinitas, agar manusia tidak lupa bahwa hidup bukan hanya urusan dunia. Dan ketika salat ditegakkan, ada satu posisi yang oleh Nabi disebut sebagai jarak terdekat antara hamba dan Robnya. Sujud, dahi menyentuh tanah, ego runtuh, status hilang, tidak ada gelar, tidak ada jabatan. Di titik itu, doa tidak perlu panjang, karena Tuhan tidak sedang menilai retorika, tetapi kerendahan. Hari demi hari berlalu, dan pekan pun bergerak menuju satu waktu yang sejak awal penciptaan telah diberi keistimewaan, Jumat. Namun Jumat tidak menunggu siangnya. Ia hadir sejak malamnya. Karena dalam Islam, malam mendahului hari, maka Kamis malam adalah malam Jumat. Di banyak tempat, di kampung-kampung yang lampunya redup, di pesantren-pesantren tua, di rumah-rumah yang sederhana, Kamis malam tidak pernah dianggap biasa. Ia dihidupkan bukan karena takhayul, bukan karena mitos, tetapi karena kesadaran para ulama bahwa di sekitar hari Jumat ada satu waktu mustajab yang dirahasiakan. Sebagian ulama menunjuk Jumat sore saat matahari condong ke barat. Sebagian lain memilih berjaga sejak malamnya, dan para arif memilih jalan aman, menghidupkan keduanya. Berdoa sejak Kamis malam hingga matahari Jumat tenggelam. Karena doa bukan soal ketepatan jam, melainkan kesiapan hati. Kamis malam adalah malam persiapan, malam membersihkan diri, malam menata niat, malam menurunkan kecepatan dunia. Di sanalah salawat dilantunkan, istighfar dipanjangkan, dan doa-doa yang lama tertahan akhirnya diberanikan untuk keluar. Tahun pun terus berjalan, dan waktu-waktu besar datang silih berganti. Datanglah Ramadan, bulan ketika Allah tidak hanya mendengar doa, tetapi mengundang doa. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat. Ramadan bukan hanya tentang puasa, tetapi tentang kedekatan. Doa orang yang berpuasa tidak tertolak, terutama saat berbuka, saat tubuh lelah, saat lapar mencapai puncaknya, dan segelas air menjadi nikmat yang tak ternilai. Di momen itulah syukur dan harap bertemu. Dan di 10 malam terakhir Ramadan, Allah menyembunyikan satu malam yang nilainya melampaui usia manusia, Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Ia disembunyikan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dicari, agar manusia tidak hanya berdoa satu malam, melainkan bersungguh-sungguh di banyak malam. Di luar Ramadan, ada satu hari yang oleh Nabi disebut sebagai hari dengan doa terbaik sepanjang tahun. Hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah.
di padang gersang bernama Arafah. Jutaan manusia berhimpun tanpa pembeda, dan bagi yang tidak berhaji, langit tetap terbuka. Doa di hari itu tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi pakaian, tidak dibatasi status. 10 hari pertama Zulhijjah pun demikian. Hari-hari yang oleh Nabi disebut sebagai hari paling dicintai Allah, bukan karena kemeriahannya, tetapi karena kesungguhan yang mungkin tersembunyi. Ada pula satu malam yang selalu datang dengan sunyi, Nisfu Sya'ban, malam ketika ampunan dibuka luas, kecuali bagi hati yang keras dan dendam yang dipelihara. Malam ini bukan panggung tetapi sermin. Namun Islam tidak membatasi doa pada kalender dan jam. Ada doa-doa yang mustajab karena keadaan, doa orang yang dizalimi, doa orang tua kepada anaknya, doa musafir yang lelah, doa orang sakit yang tak punya sandaran, doa pemimpin yang adil, doa saat hujan turun. Di saat-saat itu, Allah tidak menunggu malam atau siang, karena yang berbicara bukan waktu, melainkan luka, dan luka lebih jujur daripada kata-kata. Pada akhirnya waktu mustajab bukan rahasia langit semata. Ia adalah undangan, undangan untuk hadir sepenuhnya, undangan untuk berhenti berpura-pura, undangan untuk menjadi hamba, bukan pengatur takdir. Jika harus diringkas dalam satu kalimat, Allah selalu siap mendengar, tetapi manusialah yang sering tidak siap berbicara dengan jujur. Dan jika harus memilih satu waktu untuk memulai kembali hubungan dengan Tuhan, mulailah dari malam, karena sebelum doa dikabulkan, ia harus lebih dulu dipercayai. Dan malam selalu tahu cara menyimpan rahasia air mata. Terima kasih sudah menonton. Bagikan video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk konten lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.